你是凌云无符合。剑合一。Hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Kita akan melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 76. Kalau nggak salah sih seperti itu. Namun yang pasti episode terbaru ya guys. Untuk part sebelumnya, Supitin yang mencoba untuk memurnikan mutiara iblis, dia telah berhasil dan juga bertemu dengan keluarga Muransi, di mana ayahnya Muransi mencoba untuklah menunangkan anaknya kepada Supitin, tetapi Supitin jelas-jelas menolak. Dan pada akhirnya juga Supitin memberikan satu solusi, yaitu dia akanlah memberikan beberapa ilmu kepada Nona Muransi. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu di tempatnya sang dekan, Supitin tampak terkejut bagaimana bisa Nona Xueqi berada di sini. Yang ternyata Nona Xueqi datang untuklah memberikan akta tanah kolam langit. Hal ini juga membuat Supitin tampaklah kebingungan. Bukankah sebelumnya kalau kepala sekolah dari Nona Xueqi ini tidaklah rela untuk memberikan akta kolam langit kepada mereka? Tetapi Nona Xueqi memberikan sebuah alasan mengapa kepala sekolahnya memberikan secara sukarela, karena dia setelah mendengar kalau Supitin menghabisi Raja Wu, dia langsunglah meminta kepada orang untuklah mengantarkan akte tanah kolam langit tersebut. Ya pada intinya mereka sudahlah ketar-ketir ya. Dan juga sang dekan meminta kepada Nona Xueqi sebagai perjanjiannya dia telah mendapati akte kolam langit dan juga Nona Xueqi telah dibebaskan dan dia boleh pergi dari sini sekarang juga. Tetapi Nona Xueqi sudah benar-benar begitu sangatlah nyaman di sini. Dia mempertanyakan apakah dirinya boleh bergabung dengan kediaman bela diri Lan Huo. Namun sayangnya Dekan Jixia tidaklah mengizinkannya. Bagaimanapun juga dia ini adalah murid inti dari kediaman bela diri Ling Yun. Jika dia menerimanya, sama saja dia mencuri murid terbaik dari Akademi Ling Yun. Dan ini juga akanlah menimbulkan sebuah perselisihan, ujung-ujungnya akan menjadi sebuah dendam. Takutnya nanti mereka menganggap kalau Dekan Jixia tidaklah menepati janjinya. Dan juga ini diperuntukkan untuklah mencegah perselisihan antara dua belah pihak. Dengan pernyataan tersebut, Nona Xueqi sudah tidak bisa berkata-kata. Alhasil, dia pun haruslah menerima keputusan ini dan langsunglah berpamitan kepada Supitin dengan mempertanyakan jika dia kembali, apakah nanti bisa bertemu lagi. Supitin hanya menjawab, jika memang ditakdirkan ataupun jika berjodoh, pasti akan bertemu kembali. Lalu selanjutnya, Supitin pun meminta kepada Dekan Jixia kalau besok hari ataupun besok pagi, dia akanlah menantang Xia Fuxin untuklah bertarung. Dan Dekan Jixia pun langsunglah menghela napas karena sudah saatnya mereka memanglah membuktikan siapa yang jauh lebih unggul. Lalu keesokan harinya, semua para murid sudah berada di arena untuklah melihat pertarungan epik antara mereka berdua. Terlebih juga untuk Supitin sudah begitu populer di mata para ciwi-ciwi. Bahkan mereka juga mengucapkan rela untuklah melahirkan anak dari Supitin. Waduh, terlalu jauh sih ngomongnya. Dan datanglah Xia Fuxin yang selama ini inginlah ditantang oleh Supitin. Sebelum pertarungan mereka dimulai, Xia Fuxin akhirnya menjadi merasa lega karena akhirnya hari ini benar-benar tiba. Dia berharap semoga pertempuran hari ini benar-benar bisalah mereka nikmati dan mengalir dengan begitu lancar. Dan Dekan Jixia pun langsunglah berteriak pertandingan dimulai. Serangan pertama dari Xia Fuxin langsunglah dihindari, yang membuat mereka berdua langsunglah bentrok senjata.
Selagi pertarungan berjalan, Nona Xueqi begitu sangatlah penasaran dari antara mereka berdua siapa yang akan tertawa sampai akhir atau siapa yang menang. Dekan Jixia sama sekali tidaklah bisa menilai, hanya saja dia tahu kemampuan dari Xia Fuxin memang jauh lebih hebat dari Su Peitian. Jika saja Su Peitian tidak berusaha sekuat tenaga, ya sudah pasti Xia Fuxinlah yang akan menang. Namun, di dalam pertarungan tersebut, sepertinya Su Peitian sudahlah mengetahui cara untuklah mengalahkan Xia Fuxin, yang dimana kita tahu ya kalau Xia Fuxin ini memang sangatlah menyukai sosok dari Su Peitian. Bahkan dari pertarungan tersebut saja, terus mengkedipkan mata ke arah Xia Fuxin ataupun mencoba untuk menggodanya guys. Lalu mereka berdua langsunglah mengeluarkan tapak Beili yang membuat bentrokan kekuatan juga terjadi. Tidak sampai di situ juga, pergerakan mereka ini benar-benar sangatlah cepat, tidak ada celah kekurangan sama sekali. Mereka terus-menerus memberikan serangan serta menerima serangan, atau lebih tepatnya jual beli serangan. Lagi dan lagi, bentrokan kekuatan mereka kembali terjadi antara pedang bayangan bersatu dengan tinju es api, dar. Tidak sampai di situ juga, Su Peitian langsunglah melayang dan mengeluarkan segel api es, wadidaw. Dan lagi-lagi mengalami bentrokan yang membuat seluruh para murid hanya bisa menutup mata karena mereka juga terkena tekanan tersebut ya. Dari ketiga bentrokan ini, mereka berdua masihlah mampu untuk bertarung. Justru mereka terus-menerus untuklah menerjang, saling beradu kekuatan pedang mereka juga. Waduh, seru banget cuy. Tetapi Su Peitian yang masihlah belum serius tidak sengaja untuklah menghantam tubuh dari Xia Fuxin hingga terpental yang membuat dia menjadi begitu sangatlah khawatir dan langsunglah menangkap tubuhnya. Sehingga Xia Fuxin pun langsung jatuh di pelukannya Su Peitian. Bisa-bisanya. Hal ini membuat seluruh para murid langsunglah bersorak-sorai, terlebih untuk para pria. Tetapi untuk para ciwi-ciwi, mereka menjadi begitu sangatlah cemburu, terutama dengan Nona Xueqi yang sebelumnya juga dia menyukai sosok dari Su Peitian. Tetapi Xia Fuxin tetaplah melanjutkan pertarungan tersebut dengan cara mendorong tubuh Su Peitian dan dia kembali menerjangnya. Lagi dan lagi, mereka pun melakukan adu kekuatan yang begitu sangatlah dahsyat. Sampai-sampai Su Peitian hampir saja menebas kepalanya, tetapi beruntungnya Xia Fuxin menghindari yang membuat rambutnya langsunglah terpotong. Waduh, cukur rambut. Dari semua inilah Xia Fuxin sudah mengakui kalau dirinya benar-benar sudah menjadi begitu lebih hebat. Namun dia memberitahunya lagi, setelah pertarungan ini, dirinya akanlah meninggalkan kediaman bela diri Lan Huo. Maka dari itulah, dia tidak akan meninggalkan penyesalan dalam pertarungan ini. Dia akanlah mengerahkan seluruh kemampuannya agarlah bisa membuat momen kenangan yang tidak bisa dilupakan. Su Peitian tampak begitu sedih dan mempertanyakan kemana dia akan pergi. Xia Fuxin hanya menjawab jika dia berhasil untuk mengalahkannya, maka dia akanlah memberitahunya. Dan kali ini Xia Fuxin menjadi begitu serius dan mengerahkan kemampuan penuhnya. Dia juga langsunglah menggunakan darah Phoenix kuno untuklah menyelesaikan pertarungan ini. Dan terlihatlah sayap yang begitu lebar membentang. Dan Su Peitian juga tidaklah mau kalah darinya. Dia langsunglah mengeluarkan niat pedang yang disebut sebagai lukisan pedang. Bagi seluruh para murid menjadi begitu tercengang karena bakat mereka berdua ini sudah melebihi dari siapapun. Hal ini juga membuat seluruh para murid menjadi sangatlah iri. Tetapi tetap saja mereka semua tidaklah bisa menilai siapa yang lebih unggul dari pertarungan ini. Lalu mereka berdua pun langsunglah mengerahkan serangan secara bersama-sama. Pedang akan melawan burung Phoenix. Kita akan lihat guys siapa yang akan menang. Sehingga tebasan pedang pun langsunglah mengarah kepadanya. Selagi kedua sosok tersebut bertarung, Su Peitian dan juga Xia Fuxin teruslah melanjutkan pertarungan mereka. Jadi dalam arena ini ada 4 sosok yang bertarung guys.
Su Peitian yang mendapati kesempatan, dia pun langsunglah menerjangnya. Tetapi pertahanan dari Xia Fuxin terlalu kuat yang membuat dia langsunglah terpental. Sedangkan untuk pedang milik dari Su Peitian langsunglah menebas burung Phoenix yang membuat ledakan spiritual begitu besar terjadi. Semua para penonton di sana juga ikut-ikutan terpental. Hasil dari bentrokan tersebut juga akhirnya pedang Su Peitian terhunus di depan matanya Xia Fuxin yang menandakan dia ini telah kalah dari pertarungan. Semua para murid yang bangkit berdiri dan melihat pemandangan tersebut, mereka pun langsunglah berteriak atas nama Su Peitian, yang dimana akhirnya Su Peitian bisa membuktikan kalau dia memang layak menjadi nomor 1 di Akademi Lanhuo. Dan juga untuk Xia Fuxin tidak begitu mempermasalahkannya, karena juga dia sudah tahu kalau Su Peitian adalah sosok yang begitu sangatlah kuat dan akanlah terus maju untuk mencapai puncak bela diri. Dan dia pun langsunglah tersenyum ke arah Su Peitian yang membuat dirinya langsunglah salah tingkah. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya hari Jumat setelah apoteosis ataupun immortality. Untuk episode kali ini sebetulnya sangatlah pendek karena full pertarungan. Jadi spoiler untuk part berikutnya, kita akan melihat perpisahan dari Nona Xueqi dan juga untuk Xia Fuxin, yang dimana satu persatu para ciwi-ciwi yang menyukai Su Peitian akanlah berpisah kepadanya. Dan ini Mimin sangatlah suka ya, karena setelah ini tujuan utama dari Su Peitian yaitu menyelamatkan sang ibu. Maka dari itulah dia harus fokus untuk berlatih tanpa adanya gangguan para ciwi-ciwi guys. Dan itu Mimin setuju guys. Dan kita juga akanlah mengetahui mengapa Xia Fuxin akanlah meninggalkan Akademi Lanhuo, karena di sana masih ada keluarga yang menunggu dirinya. Dan hal inilah yang membuat Su Peitian menjadi penasaran dengannya guys. Aduh, oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你是凌云五府和剑合一。